Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Di video kali ini aku akan ngeposting cerita di part 34. Yuk kita baca cerita selengkapnya teman-teman. Jangan di skip ya teman-teman. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 34. Saat Ambar membuka pintu, netranya membulat melihat aku dan beberapa orang sudah ada di ambang pintunya. Mbak Yuni, katanya dengan heran. Diperhatikannya aku dalam-dalam. Selanjutnya netranya teralih ke beberapa orang yang ikut bersamaku. Aku membawa asisten pengacaraku berjumlah 2 orang, serta Wira, Sigit, dan Rosita ikut serta. Siapa Mbar? Suara Bu Rowina terdengar. Dia berjalan dengan gontai ke depan pintu. Setelah sampai, dia juga tak kalah kaget melihat aku datang ke rumahnya. Yuni, apa kami boleh masuk? Tanyaku sambil melipat kedua tanganku. Apa mau kamu kesini? Tanya ibu heran. Dia perhatikannya beberapa orang yang datang bersamaku. Mau membicarakan perceraian, kataku dengan santai sambil mengelus kukuku yang baru saja kubersihkan di salon. Wajah ketusnya perlahan berubah cerah. Dalam pikiranku, dia pasti mengira aku datang hendak memberikan dia uang 300 juta. Jadi begini perlakuan ibu pada kami yang mau membicarakan perceraian. Kami tak punya banyak waktu, kami masih banyak urusan. Kami mau berbicara secepatnya, ucapku dengan tenang padanya. Dia menghela napas sambil berkata, ya silahkan masuk. Kami pun masuk ke rumah Bu Rowina. Namun aku tak menjumpai suaminya alias bapak mertuaku yang kemarin terdengar gosip kesandung kasus korupsi. Kami duduk manis di sana. Bu Rowina bersama Ambar duduk juga. Jadi bagaimana Yuni? Apakah kamu sudah setuju memberi uang 300 juta sebagai tebusan perceraian? Kata Bu Rowina membuka percakapan. Dia terlihat manis, tidak seperti biasa yang berbicara dengan otot wajah. Mungkin dia merasa uang akan menghampirinya. Mana Mas Hamdan? Tanyaku dengan tenang. Mas Hamdan lagi di rumah mbak, kata Ambar menimpali. Panggil dia, perintahku. Kamu hubungi masmu Ambar, cicit Bu Rowina ke Ambar. Ambar bergegas ke kamar dan menghubungi Mas Hamdan lewat gawainya. Beberapa saat kemudian dia datang lagi padaku. Kata Mas Hamdan sebentar lagi dia kesini, ucap Ambar. Bagus, kami tunggu sebentar karena kami gak punya banyak waktu. Aku melirik mereka dengan wajah datar. Beberapa saat kami menunggu, akhirnya orang yang ditunggu datang juga. Yuni, katanya heran melihat kedatangan kami. Dia duduk santai di dekat ibunya. Aku merasa dia dan keluarganya berpikir aku akan mengabulkan permintaan mereka. Sekarang Hamdan sudah datang. Apa yang membawamu datang ke sini? Kau berkata mau membicarakan perceraian. Sidang mediasi juga sudah dimulai tadi siang. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Bu Rowina secara langsung. Baiklah, tak perlu berlama-lama Bu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk berdamai. Karena kata hakim juga harus adanya kesepakatan antara suami dan istri yang mau bercerai. Tak perlu berlama-lama, saya serahkan pada tim kuasa hukum saya saja. Kataku menyeringai menatap Mas Hamdan. Pembicaraan diambil alih oleh tim kuasa hukumku. Begini Pak Hamdan, apakah Bapak dengan sukarela mau menceraikan Bu Yuni? Tanya kuasa hukumku. Tentu saja dengan tebusan 300 juta seperti yang aku katakan di persidangan, kata Mas Hamdan dengan mantap. Namun klien kami berkata mahar pemberian Anda tak sampai 300 juta. Dia juga tak diberikan nafkah yang layak, ujar pengacaraku. Dahi Mas Hamdan berkerut dan wajahnya mengeras. Aku ingin sekali dia mati kutu dan mengakui kesalahannya. Selama ini walaupun dia terbukti bersalah, namun dia dan keluarganya selalu merasa benar. Itu adalah fitnah, kata Mas Hamdan. Baik, Bapak berkata fitnah dan kami catat.
Saksi untuk hal itu akan kami hadirkan, kata pengacaraku. Lantas apa yang Bapak beri sebagai mahar pada Bu Yuni? Tanya pengacara itu lagi. Apakah itu penting? Dia ingin cerai dan hulu itu bersyarat dengan tebusan. Mas Hamdan mengeraskan rahangnya marah saat dibicarakan kekoretannya untukku, istrinya sendiri. Baik, dalam buku nikah yang sudah kami copy, jelas mahar hanya seperangkat alat sholat, dan seharusnya itu yang dipulangkan Bu Yuni pada Anda, karena sejatinya hulu pun di pengadilan agama, tuntutannya hanya uang sebesar Rp10.000 sebagai tebusan yang dibayarkan. Aku sama sekali tak mau dengan tuntutan itu. Sampai di mana uang 10.000? Yuni memiliki uang banyak. Apa salahnya dia memberi padaku jika dia mau lepas dariku? Menurut Al-Quran dan hadis juga tidak ada ditentukan berapa besar hulu yang ditentukan. Silahkan Bapak cari sendiri, kata Mas Hamdan menatap aku tajam. Aku berdeci, mengapa dia harus bawa Al-Quran segala kalau kelakuannya jauh dari agama? Dasar manusia munafik. Mengapa kamu harus bawa-bawa Al-Quran dalam hal ini? Kau sadar kelakuanmu jauh dari agama? Aku sudah tak tahan dari tadi diam. Dadaku rasanya bergemuruh melihat sikap Mas Hamdan. Ingat Yun, hukum Islam harus dikedepankan di atas segalanya. Berjalanlah sesuai aturan agama, katanya dengan pasti. Cih, berkacalah Mas, apa kau sudah bisa dijadikan suami panutan? Mengapa aku mau bercerai darimu? Karena kamu busuk, dengkusku padanya. Dia mengeraskan rahangnya menatap aku sengit. Apa tujuanmu sekarang datang ke sini, Yuni? Kali ini Bu Rowina menimpali. Dia juga menatap sengit diriku. Mau bercerai dengan cepat. Jika tak dihalangi dalam tempo 1,5 bulan, maka kami akan ketuk palu perceraian. Hanya itu yang aku mau. Kalau begitu penuhi saja permintaan kami, maka kamu akan bercerai dengan cepat, kata Bu Rowina padaku. Mengapa begitu ngotot meminta uang? Apakah untuk membayar ganti rugi hasil korupsi Bapak? Mengapa harus aku yang dijadikan kambing hitam? Sergaku pada ibu. Dia terlihat tegang. Itu bukan urusan kamu, Yun. Urusan kita hanya masalah perceraian, sungut Mas Hamdan. Baiklah Mas, cukup bermain-mainnya. Aku akan katakan di depan kalian bertiga kalau aku akan bercerai dengan caraku. Aku lelah menanggapi kalian dan isi kepala kalian. Kamu Mas, lelaki soalim berkedok agama, padahal kamu berzina di belakangku. Kamu gak pantas bawa-bawa Al-Quran di depanku. Cih, jijik aku padamu. Aku menghela nafasku sebentar. Rasa kecewa teramat sangat besar dan setelah ini Mas Hamdan gak bisa apa-apa. Wajah Mas Hamdan kembali menegang diikuti Ibu dan Ambar. Rosita, kirim video ke Mas Hamdan dan Ambar. Perintahku pada Rosita. Mendengar ucapanku, dia mengirimkannya segera. Nikmati dulu videonya, jangan berebut ya. Semua kebagian, kataku dengan sinis. Video mereka putar dan wajah Mas Hamdan langsung pias. Dia menatap aku tajam sementara Ibu dan Ambar terkaget. Diliriknya Mas Hamdan dengan tak percaya. Apa maksud kamu ngedit video, Yuni? Gak tahu diri kamu memfitnah Hamdan, Ibu berkata ketus padaku. Pandangannya sengit. Tanya sama anak kesayanganmu, mengapa dia berzina dengan wanita itu. Padahal dia masih suamiku, namun kelakuannya melebihi binatang. Apa maksud semua ini, Yuni? Apa maumu? Mengapa video ini ada padamu? Apa kau menaruh kamera di kamarku? Mas Hamdan marah, dia berdiri karena kemarahan sudah di dadanya. Aku akan melaporkanmu ke polisi karena dugaan kasus perselingkuhan dan juga undang-undang pornografi. Statusku adalah istri, jadi wajar aku curiga pada suamiku karena dia selingkuh. Kataku tenang. Wajah Mas Hamdan diliputi amarah. Namun ada Wira dan Sigit juga yang berdiri untuk mengamanatkan, membuat Mas Hamdan mati kutu. Menurut undang-undang Bapak bisa dipenjara karena kasus perselingkuhan dan dipenjara karena kasus pornografi. Aku tak main-main Mas, akan kubawa kasus ini ke jalur hukum dan bersiaplah menjadi pesakitan di dalam penjara, kataku menyeringai. Jahat sekali kamu, Yuni. Dalam hal ini, kamu menjebak anakku.
Bu Rowena meringis tak terima anaknya seperti itu. Aku jahat, apa tidak lebih jahat anakmu yang rela tidur dengan wanita lain? Sok alim berkedok agama. Kau juga tidur dengan wanita lain selain Mbak Lia. Aku menatap dia tajam. Binatang kamu, jadi kamu membuat rencana mengikuti segala aktivitasku. Wanita gila kamu. Semua tak akan terjadi jika kamu mau berdamai dan menceraikan aku tanpa harus berputar-putar, kataku santai. Apa sebenarnya mau kamu, Yun? Maaf saya memotong. Bu Yuni ingin bercerai secepatnya, dan Pak Hamdan menandatangani surat hitam di atas putih kalau dia tak akan mempersulit persidangan dan tak akan menuntut tebusan apapun karena dahulu pun mahar cuma seperangkat alat sholat. Sebagai tebusan, Bu Yuni akan memberikan uang Rp10.000 seperti pengadilan agama tetapkan. Harap Anda menerima dengan lapang dada dan terus hadir serta legowo kalau kalian akan ketuk palu, ucap pengacaraku. Mas Hamdan diam dan tak menyahut karena itu kesalahan dia. Ku kembalikan uangmu, Mas, seperti kamu memberi aku 10.000 selama ini. Baik, bagaimana keputusan kalian? Tanya pengacaraku ke mereka. Kamu memang tega, Yuni. Bu Rowena tiba-tiba memegang kepalanya dan jatuh pingsan. Ibu, seru Mas Hamdan dan Ambar. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.